Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ahibba'il kiram, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, keadaan kota Madinah waktu itu sangat kacau. Para sahabat merasa kebingungan sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, siapapun yang mengatakan Muhammad meninggal, maka akan aku penggal kepalanya dia. Itu saking bingungnya mereka pada saat itu. Akhirnya di tengah suasana genting, berdirilah Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kepada umat, beliau mengatakan, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa may ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, siapapun yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Dan siapapun yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah kekal abadi. Allah akan selalu ada memantau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya di saat Rasulullah SAW tidak ada sahabat yang menyembah Nabi Muhammad, akan tetapi itu adalah gambaran ketika mereka yang biasa dididik langsung oleh Rasulullah, mengambil hadis langsung dari Rasul SAW, belajar langsung dari Rasulullah SAW. Ketika mereka ditinggal sama Nabi Muhammad, mereka dalam keadaan kacau, keadaan genting, maka Sayyidina Abu Bakar menenangkan mereka bahwa sesungguhnya Allah akan selalu ada meskipun Nabi Muhammad SAW telah meninggal di tengah-tengah kita. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran penting bahwasanya siapapun yang menyembah Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan telah pergi. Dan siapapun yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah akan selalu ada. Allah akan selalu membuka pintunya untuk kita semua. Artinya, siapapun yang dia itu hanya mengandalkan ibadah di bulan Ramadan ataupun mengkhususkan ibadah di bulan Ramadan, maka sekarang Ramadan telah berlalu. Ramadan telah meninggalkan kita dan akan datang di tahun yang selanjutnya. Akan tetapi siapapun yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun Ramadan telah berlalu, Allah akan selalu membuka pintu rahmatnya, pintu maghfirahnya untuk kita semua. Oleh karena itu, meskipun Ramadan telah lewat, tapi kita tetap semangat Ramadan harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, salah satunya sholat berjamaah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, jangan diputus. Meskipun Ramadan telah lewat, sholat berjamaah tetap kita lakukan. Bahkan sebagaimana kita sering dengar, sholat berjamaah itu dilipat gandakan sampai 27 kali oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sholat sendiri. Nah, itu sangat memiliki pahala yang besar, memiliki keutamaan yang besar, sehingga bisa kita lakukan di setiap harinya meskipun Ramadan telah lewat. Khususnya lakukan sholat berjamaah minimal ketika tidak bisa 5 kali dalam sehari, minimal lakukan sholat berjamaah di waktu isya dan waktu subuh. Itu karena yang penting dua waktu ini, waktu isya dan waktu subuh, lakukan dalam keadaan berjamaah. Habib, kenapa harus isya dan subuh, Habib? Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin fahuwa fi dimnillah hatta yumsi, wa man shallal isya fi jama'atin fahuwa fi dimnillah hatta yusbih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan naungan, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, fi dimnillah, di dalam lindungan Allah, hatta yumsi, sampai terbenamnya matahari. Dan siapapun yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia ada di dalam lindungan Allah sampai fajar atau sampai waktu sholat subuh. Nah, itu adalah keistimewaan bahwasanya siapapun melakukan subuh dan isya berjamaah, maka dia seharian akan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan Hajjaj bin Yusuf ini
dia itu pemimpin di zamannya yang terkenal zalim. Hajjaj bin Yusuf, meskipun dia zalim, dia banyak membunuh dari kalangan tabi'in bahkan sahabat, tapi dia memiliki keunikan. Apa keunikannya dia? Hajjaj bin Yusuf ketika akan membunuh seseorang, dia itu bertanya dulu kepada orang yang akan dia bunuh, apakah kamu sholat subuh berjamaah? Apakah kamu sholat isya berjamaah? Kalau korban yang akan dia bunuh mengatakan, iya saya melakukan sholat berjamaah, maka Hajjaj bin Yusuf tidak akan berani membunuh orang tersebut. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, siapapun melakukan sholat subuh dan isya berjamaah, maka akan ada di dalam lindungan Allah sampai matahari terbit atau sampai matahari terbenam. Nah, Hajjaj bin Yusuf meskipun dia zalim, banyak membunuh jiwa, akan tetapi dia tidak berani membunuh orang yang melakukan sholat subuh dan isya berjamaah. Oleh karena itu, jaga terus sholat subuh dan isya berjamaah sehingga kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.